Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalqi wal kainat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil muhasabat. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang bahagia, khusus di Barokah, salam salim dan juga Menteri Hubungan Besar Barokah Bang Majid, teman-teman semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah, dan juga Aki Zayadi ini yang satu ketemu. Hari ini kita mencoba mengupas yang gampang-gampang aja, yaitu bagaimana ibadah kita kakak meski Ramadan telah. Ini sampai jam berapa ya? Jam 10, insya Allah. Keren sekali. Kamu pada Betawi juga. Oke ya, saya tanya. Kita mengenal dulu. Dari sejak tanggal 1 Syawal, sekarang ini tanggal 4 ya, Zulqa'dah. 4 atau 5? Tanggal 5. Tanggal 5 Zulqa'dah. Masihkah kita bangun tanpa salat malam, baca Quran? Halo, halo, masih nggak? Masih dong? Coba. Padahal ketika Ramadan kita bisa harus nah ini kita jaga semangat itu kita jaga. Jangan sampai semangat yang sudah ditularkan oleh kita kepada kita dengan Ramadan itu hilang. Padahal kalau kita mau kita menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, istri kita juga dapat rahmat Allah, kita bangun malam, kita bangun bini kita sholat malam, Masya Allah, Allah itu. Masya Allah. Rahimahullahu rajulan, Allah itu memberikan rahmatnya kepada seorang suami, kepada seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini qama minal lail, dia bangun di tengah keheningan malam, fasolat, kemudian dia sholat malam. Ingat sholat malam, bukan sholat isya ya, sholat malam, sholat tahajud atau ini fasolat, dia sholat malam. Bukan hanya dia yang sholat malam, tetapi wa aiqadha imra'atahu, dia bangunin tuh bininya. Fatimah bangun, istrinya bangun fasolat, kemudian sendiriku sholat. Cakap malu ini, bukan bangun pengennya macam halo, bukan pengennya macam-macam, tapi pengen diajak sholat pas sholat, dan istri bangun sholat. Fa'in arad, ketika sang istri tidak mau bangun, wallahu hafizau jalma'ah, dipercikan air rasa suami yang berupa sayang ke muka sang istri, dipercikan, bukan diguyurin, dipercikan. Kalau mau nggak pakai air boleh dipok-pok, bangun ya Allah, Fatimah, air dong. Kalau nggak boleh itu kan, supaya istri ikut. Ini suami yang mendapatkan apa tadi? Malu kayak gitu. Dilanjutkan oleh Nabi dalam mantan yang sama, dalam satu hadis yang sama. Lanjut mantannya,
Wa rahimallahu imra'atan, Allah juga merahmati seorang istri, seorang perempuan di mana sang istri qamat minal lail, dia bangun di tengah keheningan malam, salat, kemudian dia salat malam. Tapi bukan dia doang yang bangun, dia lakinya masih tidur. Diparahin sama maminya, apa yang bangunin? Wa aiqazat zawjaha, bangun. Apa kalau bangun pada orang doang sih? Bangun. Pasal sang suami ikut. Fa'in abah, ketika sang suami gak bangun juga di bangun bininya, wanadhat fi zawjihima, sang istri juga percikan air untuk memakai sayang di muka suaminya supaya suaminya mau nggak begini? Mau nggak? Aku bilangin dulu lagi kita, lagi bini kita, gara-gara pikirannya berat. Tapi yang santun bilangin supaya apa tadi? Ikhtiar kita supaya hal kebaikan yang biasa kita lakukan ketika Ramadan tetap berlanjut. Makanya untuk hal seperti ini harus bahagia, kokohkan, kuatkan niat. Ya, apa pengen seperti Ramadan, bisa bangun malam, bisa baca Quran sebelum subuh, atau baca Quran sholat subuh. Ini dia, kokohkan hati hamba, kokohkan niat hamba, mudahkan hamba ya Allahumma hdini, ya Allah berikan petunjuk taufikmu padaku ya Allah, wafiqni taufikmu ya Allah. Kita minta bukan apa-apa hadirin, kita ini masuk kita orang baik, subuhnya rajin luar biasa. Cuman kelemahan kita apa sih? Kelemahan kita ialah itu menjaga kontinuitas atau istiqomah dalam ibadah. Jujur saya tanya bapak-bapak ibu, kemarin ketika Ramadan khatam nggak baca Quran sebulan? Halo, khatam nggak baca Quran sebulan? Khatam nggak? Kok pada diem aja? Khatam nggak? Ini gue jadi ragu sih. Khatam nggak? Khatam. Sekarang ini sebenarnya sawah sampai 5 Zulqa'dah sudah khatam lagi belum? Belum. Ya, saya ingin oke lah. Saya mengatakan saya tidak pada khatamnya, tapi bagaimana istiqomah kita, bagaimana kita ikhtiar agar ibadah yang demikian indah, yang justru dengan ibadah yang kita lakukan itu diangkat kepada Allah Taala, itu jangan sampai hilang dari kita. Itu kan paling penting di sini. Tidak banyaknya, tapi istiqomahnya. Mungkin ketika bulan Ramadan kita salat malamnya bersama dengan tarawih, kita pakai jam lain, masyarakat sekarang nggak bisa 5 menitnya saja, Qurannya nggak bisa satu hari, tidak apa-apa. Yang penting ada aspek kontinuitas, komitmen kita agar kita beribadah seperti pada bulan. Baca Quran nggak 1 juz tidak apa-apa, tapi paling tidak baca setiap. Luar biasa, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, itu contoh semangat. Nah, bagaimana supaya kita bisa istiqomah itu? Yang pertama, jangan lupa, nggak usah pakai bahasa banyak, selalu minta kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan diri. Atau kalau bagi yang lain, ada doa anak bangsa sekalian,
Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa waffiqna wa iyyahum lagi waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahim. Apa enggak doa ini? Apa enggak doa? Halo? Belum? Ya, kita sekali imam aja deh. Ingat, 1 huruf 50.000. Ya, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruna wa waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahim. Kita minta kepada kita, kepada kita, ya Allah, berkahi kami, berkahi anak-anak keturunan kami. Jangan Engkau berikan kepada kami dan anak-anak kami kepada kami hal-hal yang madarat, dan berikan waffiqna wa iyyahum, berikan kepada kami dan anak kami apa? Taufik. Untuk apa? Li ta'at, agar dengan taufik ini kami bisa senantiasa taat kepadamu. Yang terakhir, warzuqna birrahim, berikan kepada kami agar anak kami menjadi anak-anak yang berbakti. Cakep Pak Dua? Halo? Cakep nggak? Gua ini hari aja. Kasih rumah aja. Kasih insyaAllah. Ini kita baca doa. Kita mantapkan doa itu hati kita. Kenapa? Karena hadirin, Imam An-Nawawi mengatakan, inna a'zama rizki, sesungguhnya rizki yang paling indah, rizki yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita, itu apa? At-taufiq li ta'atillahi azza wa jalla. Ketika Allah berikan kepada kita taufik. Apa taufik? Taufik itu kita mudah untuk beribadah, kagak susah. Kita ini orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, tapi belum tentu dapat taufik, meskipun namanya Muhammad Taufik. Tidak sedikit sahabat-sahabat kita, mereka muslim, mukmin, tapi nggak dapat taufik. Sekarang kalau kita dari kantor, saya dari Kumham, KKP, supaya saya di Ramadan itu perjalaannya itu kadang-kadang saya kita selalu berjamaah, tapi kan nggak ngapa-ngapain, harus sulit. Ngobrol. Itu mereka tahu habis dulu ada tadi, tapi mereka pada keluar. Berarti apa? Kagak dapat. Yang kagak sempat sholat berjamaah karena masih kerja di kantor, buru-buru malah ikut ngaji. Mereka dapat. Emang taufik itu mahal, gitu ya. Makanya ya kita minta pada Allah. Gimana subuh ini? Masya Allah, kita bisa kayak gini luar biasa. Dapat tahu? Jadi kalau kita jaga ini, masya Allah, ya. Taufik adalah rezeki yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita doakan Allahumma barik lana fi aulina wa dzurriyyatina wa la tadurna wa iyyahum warzuqna wa la tadur wa fiqna wa iyyahum bi ta'atika warzuqna birrahim. Kita minta Allah supaya kita mendapat tahu. Yang pertama caranya habis niat betul, niatul mukmin atau niat seorang beriman, seorang muslim itu lebih baik daripada amalnya. Iya, tapi niat ini kalau bisa kita ikhtiarkan menjadi kenyataan, bukan cuma niat doa, ya. Makanya mari kita biasakan hadirin Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketika beribadah kepada Allah itu mulai terasa nyaman, enak, gitu ya, ringan, itu nggak susah bangun malam, itu nggak susah baca Quran, itu nggak susah ngaji.
Jadi kita pengen datang aja. Selesai. Yang kedua, apalagi? Yang kedua, tolong bersahabat dengan orang-orang yang benar, bersahabat dengan orang yang soleh, supaya pertahanan kita, diri kita yang kita dikasih istiqomah terjaga. Karena kalau berteman sama yang PA, berteman sama orang yang tidak benar, itu bisa mengganggu ibadah. Sebetulnya boleh nggak sih kita berteman? Bisa-bisa ada selama itu kita dakwah, tapi dengan catatan kita memang bisa membawa mereka, bukan kita yang terbawa oleh mereka. Hati-hati. Jika mata rasakan dari mengatakan apa? La tashab man la yudhinuka halu wa la yadluka al khair maqal. Jika mata rasakan dari, janganlah kalian bersahabat dekat sama orang yang tidak meningkatkan maqam dari kalian, membawa pada kalian kebenaran dalam rangka menjaga tadi istiqomah keimanan diri kita. Tujuan mencari kayak gitu. Alhamdulillah namanya al-barokah, masya al-barokah itu artinya az-ziyadah fi khair. Insyaallah senantiasa kebaikan kita bertambah. Alhamdulillah. Ini jadi enggak enak ngaji di sini. Tiap minggu pertama setelah kapal ada satu, ya betul. Kita bisa lihat sini, luar biasa. Ngaji enak, dapat ilmu, dapat alhamdulillah, masya satu ya. Yang ketiga hadirin, di samping bersahabat dengan orang-orang soleh, yang ketiga baca kalau bisa, rajin baca cerita-cerita orang-orang soleh supaya motivasi diri kita. Masalah bagaimana orang-orang soleh itu dalam beribadah pada Allah. Antum baca riwayat. Saya kalau baca, apalagi kalau kita baca kisah Rasul, sahabat, masya Allah, satu-satu Rasul, panjang. Ketika Rasulullah bermalam dengan Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan, Aisyah, izinkan aku untuk ibadah malam hari ini ya Aisyah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku lagi, saya pengen didatangkan malam hari ini ya Rasulullah. Aisyah, izinkan aku ini pada malam hari ini. Agar Aisyah mengizinkannya, diambilkan kalau bahaya itu berwudu. Rasulullah berwudu malam hari. Kemudian Rasulullah sholat. Masya Allah kata Aisyah, semenjak dirinya sampai akhir sholatnya, beliau menangis luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Rasulullah diampuni yang lumpuhnya akan datang? Apa Rasulullah? Aisyah, apalah aku abdan syakura, apakah aku tidak pantas untuk jadi hamba Allah yang penuh bersyukur? Subhanallah, indah. Itu contoh. Baca kisah-kisah kayak gini, orang-orang soleh yang bisa diteladan kita, apalagi Rasulullah. Untuk apa tadi? Abdan syakura, menjadi hamba Allah yang pandai bukan hanya syakir, tapi syakur. Mubalah hamba yang pandai. Bukankah kita itu dikatakan pandai bersyukur ketika semua yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Al-Risalah Al-Qushairiyah, namanya Al-Risalah Al-Qushairiyah. Ini
Ini kitab-kitab disebut sama antum, ini kitab-kitab yang apa namanya kalian akhlak ya. Saya baca ada salah syariah dalam syekh saya, yang Al-Qaeda juga saya baca dalam syekh saya. Masya Allah. Bahkan di Al-Qaeda saya sempat ngaji di akhir matanya itu dengan Syekh Muhammad di Mesir, Kairo. Alhamdulillah ada kesempatan walaupun ngaji sekali, tapi bab terakhir sudah mendapatkan jasa dari beliau. Dalam kitab Al-Risal Al-Qushairiyah, Al-Mu'allif atau Musannif mendefinisikan satu makna syukur yang luar biasa. Bermakna apa? Hakikat syukri inda ahli tahqiq al-iktiraf bini'amil mun'im ala wajhil khudu'i. Seorang hamba Allah dikatakan dia pandai bersyukur ketika ada iktiraf. Apa iktiraf? Pengakuan dengan lisannya tentang nikmat yang Allah berikan. Dia baca alhamdulillah, tetapi nikmat yang Allah berikan itu adalah mengantarkan dia gunakan nikmat tersebut ala wajhil khudu'i, digunakan untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Makanya saya kadang-kadang memberikan pengertian nikmat begini berangkat dengan kata syukur tadi itu. Definisi itu saya mencoba berikan pengertian nikmat seperti ini. Saya tidak tahu apakah itu sudah diberikan. Ini bagi saya. Bagi saya nikmat itu ialah apapun yang Allah berikan, apakah itu negatif atau positif. Coba ya, apapun yang Allah takdirkan buat kita, apakah takdirnya dalam pandangan kita itu positif atau negatif, tapi kemudian takdir yang Allah tentukan itu mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah, maka itu hakikatnya nikmat. Paham belum? Belum paham? Contoh, orang punya mobil baru sama hilang mobil, lebih dekat mana Allah? Yang buat orang sadar dekat kepada Allah, mobil dicuri atau beli mobil? Halo? Kemana? Kecenderungannya kemana? Dicuri. Hakikat daripada kita dicuri yang mobil musibah. Tapi tidak hanya mobil, kita dekat kepada Allah jadi itu musibah nikmat. Seseorang ketika dia mendapatkan musibah, dengan sebab musibah itu dia menjadi dekat kepada Allah, bagi saya hakikatnya itu nikmat. Halo keren ini. Halo, asik tahu gitu. Kehilangan sendal di masjid kapok habis lagi. Itu namanya bukan nikmat, sekarang musibah ya. Itu luar biasa. Jadi hadirin, kalau kita punya pola pikir kayak gini, masya Allah itu jadi mudah jadinya. Bukankah kita diminta sama Allah Rasulnya supaya kita ridho bima qasallahu alaihi, supaya kita ridho atas apa yang Allah takdirkan buat kita. Jadi mati begitu. Ketika punya motor baru gara-gara motor baru agak berjamaah ke masjid lagi, sibuk kan motornya, itu bukan nikmat, jadi musibah. Tapi dengan motor baru diraih ke masjid baru nikmat. Keren ya? Itu syukur itu mana kita kesana. Kita ini Allah berikan luar biasa sama kita. Tidur pun masih jaga Allah, bangun pun bisa. Sampai sekarang bisa seperti ini. Alangkah apa nggak pantas kalau kita pengen di hamba Allah yang bersyukur. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara istiqomah. Semampu yang bisa kita lakukan.
Sekarang di awal tadi, ibadah itu nggak mesti banyaknya, tetapi bagaimana kita menjaga kontinuitasnya. Ibadah yang Allah sukai apa? Yudawimu atau adwamu wa inqadha. Yudawimu wa inqadha. Terus menerus kontinu meskipun sedikit. Mendingan baca Al-Quran setiap hari 2 lembar 3 lembar bertahan daripada ngaji Al-Quran 1 juz besok akan ngaji. Allah termasuk suka orang-orang kayak gini. Itu kita lakukan apa? Dalam rangka utus sebagai ungkapan rasa syukur kita atas apapun yang Allah berikan buat kita. Dari yang nikmat tadi musik. Jadi nikmat itu hakikatnya gitu ya. Apa yang berikan semakin dekat sama kita itu nikmat. Jadi jangan selalu pikir buruk Allah. Makanya orang-orang alim, al-alim billah, orang alim yang dekat sama Allah, masya Allah, itu apa? Al-alim billah, idza busitu akhwafu minhu idza ubidu. Orang-orang yang alim billah itu, mereka itu lebih senang mendapatkan yang gak enak dibanding yang enak. Gak pakai begitu. Coba orang-orang yang alim billah, mereka lebih senang mendapatkan yang gak enak dibanding yang enak. Mereka lebih senang yang enak dibanding yang enak. Kenapa? Karena yang enak itu membuat mereka sadar sebagai hamba Allah dan kemudian mereka dekat sama yang enak bisa menghanyutkan. Itu yang kita sering kenal sedikit orang-orang yang kenal istidroj atau mustadroj. Dia sangka dengan nikmat harta yang banyak itu Allah berikan luar biasa, ternyata nikmat harta yang banyak membuat dia lupa dari Allah. Na'udzubillah min. Kita kan pengennya begini supaya kita pengen itu terkait dengan harta. Maaf, saya ada nyimpang dikit. Orang-orang yang dikatakan orang baik, yang hatinya baik kan gini. Nikmat mal, harta yang paling baik ya fi rajulin soleh, harta yang berada di tangan laki-laki atau orang yang soleh kan gitu. Karena kita orang-orang soleh, tadi semua harta yang kita punya itu kita gunakan dengan baik. Ini dia ungkapan rasa syukur. Jangan sampai harta banyak membuat kita lalai. Terus sampaikan mungkin tadi pertama dua. Mendingan mana? Kita banyak harta, kita miskin, dekat Allah, banyak harta, gak dekat Allah, dengan mana? Jangan digabung. Kalau gabung kita mau itu. Saya nggak mau digabung. Pilihan. Mendingan mana? Mendingan? Jangan begini. Mendingan kaya kan? Semua pernah. Pilihan. Ketika kita suruh milih, mendingan dekat Allah, itu dekat Allah. Di mana luar biasa. Loh, apakah dengan kata-kata saya ini kemudian kita boleh kaya? Siapa yang boleh kaya? Islam wajib kita kaya. Sama-sama lagi orang-orang kaya. Ada Abdurrahman bin Auf yang bisa kenal dengan nama apa? Sama Nabi yang gagal miskin. Jadi ada sahabat Nabi yang gagal. Kalau kita gagal, ada buat saya aja. Abdurrahman bin Auf itu, ya Allah, pengen nggak punya duit, tapi duit ada terus. Kita pengen punya duit, kagak punya, nggak apa-apa. Supaya ada sama Nabi kita ada. Kita pengen seperti Utsman bin Affan. Kemudian kita juga pengen seperti Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, itu kita inginkan semuanya. Boleh. Tapi tadi kekayaan itu nggak buat kita hanyut. Kekayaan itu nggak buat kita lalai. Ini ada doa sampai mana di supaya dia. Udah.
Oh, ada doa cakep nih. Doa yang aneh. Doa aneh. Aneh tapi asik. Dia sahabat Nabi. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu sahabat Nabi yang dia itu yudi Nabi sosial kulayau, senantiasa memberikan hadiah buat Nabi setiap hari. Hampir setiap hari dia berikan hadiah buat Nabi. Doanya nih, kasih lagi. Tapi kalau barisin sayangnya, Allahumma ya Allah, arhamni hamdan, ya Allah berikan kepada aku hal-hal yang terpuji. Jadi pengen jadi hamba Allah yang terpuji. Wahli majdan, ya Allah berikan kepadaku al-majdan. Al-majdan, majdan itu kemuliaan. Kalau dalam kajian bab salat, majdan itu adalah orang-orang yang mulia ketika dia memberikan bantuan pada orang lain tanpa diminta. Itu namanya majdan. Namanya jud, kan gini. Tadi kotak amal lewat nggak? Nah, kotak amal lewat. Ini ngasih kan? Itu kalau ngasih kotak amal namanya sahah. Nggak boleh, masih ngasih. Namanya sahah. Memberi setelah diminta. Karena kotak amal minta tuh. Sahah. Tapi kalau ada kotak amal dia memojokkan. Ini parahnya, ini masukin, itu namanya jud. Memberi tanpa diminta. Mau yang mana? Kakak dulu nih. Insya Allah kita ada dua-duanya. Kita bisa jud, bisa sakot atau bisa kalau. Habli majdan, la majdan illa bifi'al. Ya Rabb, kemuliaan tidak akan aku bisa peroleh tanpa fi'al, afi'al, tanpa ikhtiar. Ikhtiar itu adalah memberi. Bagaimana aku bisa mulia kalau aku tidak bisa membantu orang lain? Wala fi'al illa biman. Bagaimana aku bisa membantu orang lain kalau aku nggak punya harta? Ini kan doa minta apa? Minta harta. Nah ini keren-kerennya. Allahumma la yuslihuni al-qalil. Ya Allah, harta sedikit nggak cocok buat aneh. Kan ya bahasanya. Allahumma la yuslihuni al-qalil. Ya Allah Tuhan kami, harta sedikit nggak pantas buat saya. Wala asru alaih, dan sedikit nggak pantas kalau punya harta sedikit. Kan berarti minta banyak. Tapi keren doa ini. Mau diamalin? Boleh. Kasih saudara sekali baris. Ya, luar biasa doa ini. Minta kaya doanya kan, tapi dengan bahasa yang sangat luar. Persis seperti yang Abu Nuwas ini. Apa namanya? Yang saya tidak patah suraka gimana? Abu Nuwas seperti apa namanya? Wala akwa al-lahir jahim, kan itu. Saya nggak patah sama surga, tapi mereka juga kan nggak kuat kan? Kalau ini seperti mana? Ya Allah, saya nggak pantas kalau punya harta sedikit. Harta sedikit nggak pantas buat saya. Allahumma inni, wahai Tuhan, sesungguhnya aku la asrul faqri. Aku itu nggak cocok untuk menjadi orang fakir gitu lagi. Enggak. Wala asrul faqri, dan kefakiran nggak cocok juga buat saya. Allahumma ya Allah kami, ini berikan aku kekayaan dan fadli dengan berkat karunia-Mu. Hatta akuna, sehingga aku bisa menjadi orang apa? Daiman, yang senantiasa ghaniyan, banyak harta. Mustaghniyan, enggak minta bantuan orang lain. Ghaniyan, banyak harta dan tidak minta bantuan orang lain. Tujuannya dia banyak harta pengen bantu, bukan minta bantu. Makanya katakan hatta akuna daiman ghaniyan mustaghniyan, sehingga aku tidak butuh bantu orang, tidak butuh bantu orang lain. Muktafian, dan aku merasa cukup. Munfikon, dan aku bisa berinfak. Doa yang luar biasa. Berarti boleh kan? Boleh. Minta, tapi harta tadi apa? Hartanya yang mendatangkan kemaslahatan kita. Mereka akan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Ini
Ini menimbulkan masalah. Jadi kalau kita menjadi hamba-hamba Allah yang paling bersyukur, yuk kita ikhtiar supaya kita bisa istiqomah. Sekarang ini saya mengatakan tidak banyak-banyak, mungkin kualitasnya beda dengan Ramadan, mungkin kualitasnya beda dengan Ramadan, tetapi sekali lagi bagaimana ada kontinuitas itu. Ngaji dijaga, sedekah dijaga, ya, apa lagi zikir dijaga. Orang-orang kayak kita yang udah tua-tua ini, yang kepala 5 misalnya, atau kepala 4 ke atas, sudah saatnya kita berzikir pada Allah. Dan jangan pernah punya pikiran, ya Allah, jangan sampai ada pikiran ketika kita terputus dari amal ibadah yang kita lakukan, itu seakan-akan istiqomah berhenti. Tolong yang bicara begitu, saya ulangi bahasa saya. Ketika kita satu saat nggak bisa ngaji, satu saat nggak bisa berselama malam, itu bukan berarti istiqomah. Enggak, istiqomah itu hilang kalau kita selamanya kagak beribadah. Istiqomah itu hilang kalau selamanya kita bermaksiat. Tapi kalau 1 kali, 2 kali, bukan hilang istiqomah. Allah tidak sedang itu. Saya ingin mengatakan jika mau dirasakan dari semua, maaf saya lupa, mudah saya simpan di sini. Syekh Abbal ketika mengomentari masalah istiqomah membahas dalam kitab Iqaw Tirasan dari beliau berkata, al-istiqamatu 'ala al-ubudiyyah la yunaqidu fi'l dhanbi 'ala sabil fadlah wal hafwa idza ta'allaqat 'alayhi bidzalika wa inna ma yunaqiduha al-israr. Yang nama istiqamah itu atas ibadah yang kita lakukan, itu istiqamah tidak dibatalkan dengan kemaksiatan yang kita lakukan sekali. Dia itu baru istiqomah katakan hilang ketika kita israr, maksiat terus menerus. Saya mengatakan, kadang-kadang masalah kita berpikir istiqomah itu kalau satu sekali melakukan dari istiqomah, itu manusiawi. Jadi bagaimana kita ikhtiar kembali lagi. Biasa sholat malam harus main, tiba-tiba nggak sholat malam, bukan berarti istiqomah hilang karena baru sekali. Itu pun kita lakukan bukan karena sengaja, bisa jadi karena kita kecapean dan usul. Kan begitu. Orang-orang yang baik yang sudah beribadah kepada Allah, insya Allah kita ini, ketika dia tidak beribadah bukan karena sengaja, kita tergelincir. Dalam bahasa kita kepleset, mungkin karena terlalu lama kecapean, jadi ketiduran, atau faktor-faktor lain. Terus kita sama-sama paham. Hadirin, sahabat semua bahagia. Kalau ini kita pahami, kita insya Allah akan terus bisa bertahan. Dan jangan terpengaruh dengan suara-suara, lu gak istiqomah lo. Istiqomah yang penting kita yang gak tadi kagak masih terus. Saya ingin mengatakan ketika kita tidak beribadah atau kita kemaksiatan, hatta diri kita pun insya Allah, hatta diri kita pun semuanya, ketika kita tergelincir pada kemaksiatan, insya Allah kita husnuzon kemaksiatan yang kita lakukan bukan sengaja. Iya, bukan sengaja, tapi kalau sengaja kebangetan. Emang ada punya niat yang enggak kan? Enggak ada kan? Biasanya sengaja. Kalau paham ngomong segala dosa. Makanya masya Allah. Antum baca doa yang kita baca di surah Baqarah itu. Rabbana la doa. Rabbana la doa. Nah, terus nasi au keren. Ayat Al-Quran menggunakan kata-kata akhtona.
insya. Tapi kalau pulang bahasa juga, kalau pengen bahasa juga, tapi pleset. Makanya kalau kajian sufi, orang berusaha namanya dalam kepleset ya. Nah, mulai kita masuk. Nah, untuk itu tadi kuncinya itu menjaga keistiqomahan kita. Ya, berteman dengan baik, menjaga dengan baik. Nah, yang terakhir, nanti sebagian pesan saya, minta doa sama sahabat-sahabat kita yang tunang kepada suatu orang soleh. Ya. Atau kalaupun juga minta doa sama anak kita yang belum banyak dosa. Kita jangan pernah berpikir doa kita itu hebat. Jangan anak kita yang punya dosa-dosa itu yang lebih hebat. Anak-anak kecil itu doanya lebih hebat karena mereka belum punya dosa. Dan juga sekarang minta doa sama orang soleh yang kita pandang sebagai orang soleh. Jangan malu untuk minta doa sama mereka. Minta doakan saya supaya menjadi Allah yang istiqomah seperti engkau, saudara engkau seperti luar biasa. Itu beberapa kita pahami supaya ibadah kita kagak layu, supaya kita telan. Ya. Dan jangan berpikir bahwasanya janganlah kita mengisi mata ini. Seorang muslim ketika dia punya istiqomah, meskipun dalam punya istiqomahnya itu nanti naik turun, ingat itu adalah karomah terbesar yang Allah berikan buat kita. Itu yang saya. Azabul karomah al-istiqomah. Karomah yang terbesar yang diberikan pada seorang hamba Allah yang taat adalah ketika dia bisa istiqomah. Jaga, rawat ibadah kita, karena ibadah kita lakukan itu semuanya untuk kebaikan, kemaslahatan, kepentingan diri kita. Alangkah sayangnya ketika Allah sudah memberikan pedomannya, kemudian kita tidak melakukannya. Sekali lagi, Allah dan Rasulnya memberikan kita beban perintah itu untuk kepentingan, kebaikan, kemaslahatan diri kita, bukan buat kita sendiri. Kalau buat kita yang tidak, yang buat kita sendiri baik. Karena kita adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, insya Allah ibadahnya baik. Gitu ya. Ini konteks hubungannya dengan Allah. Para manusia jaga hubungan kasih sosial. Karena Bapak semalam saya ceramah tentang haji mabrur. Saya katakan para hadirin itu, orang-orang mabrur itu kalau kita baca Nabi itu cirinya itu malah terkait dengan ibadah sosial. It'amu ta'am, tibul kalam, wa'isyafara. Orang haji mabrur itu cirinya pertama apa? Itu orang yang ketika dia pulang haji, dia it'amu ta'am, sering bantu orang makan. Artinya apa? Membantu orang yang pertolongan. Kan ibadah sosial. Makanya agak heran kalau ada jamaah haji Masjid Al-Barakah pulang haji pelit, heran kan? Ada kan? Kata Gus. Ya, namanya ada. Jamaah kita pelit. Heran, ada haji pulang jadi naudzubillah ini. Kenapa nggak pantas seorang yang istiqomah, seorang yang baik, seorang muslim yang baik, apa itu punya sifat pelit? Khoslatani la yatami'ani fi qalbi mu'min. Tidak layak ada dua sifat pada diri seorang mukmin, al-iman, al-bukhul. Ketika ada iman dan sifat tidak layak, tidak pantas itu. Yang kedua apa? Timbul kalam, omongannya enak dengar, santun omongannya, tidak menyakitkan. Omongannya penuh kebaikan. Dua cirinya. Yang ketiga apa? Ifsyad salam, kehadirannya di mana? Membawa damaian, tidak nyengkelin, tidak bikin orang empat. Tahu empatnya? Sini bahasanya kalau empat sama. Empat itu bahasa mana empat? Tahu nggak empat? Sebel ya, sebel. Karena orang masya Allah
orang enak kita. Ya, jangan ketika hati orang ada sama kita. Itu namanya selalu kehadirannya buat dia orang nyaman. Kenapa? Karena dia belum sejati. Sebagai orang beriman, dia bisa mengamalkan orang lain. Itu ciri imam. Terkait ibadah sosialnya ya, ibadah individual pasti punya guru benar macam itu. Tapi terus, kalau kita pengen istiqomah, ya, yuk istiqomah hubungan baik pada manusia tadi. Kita bisa membantu apa yang bisa kita. Mudah-mudahan persis kurang 1 menit selesai. Karena ini adalah khusus dari Menteri Perhubungan kita. Ada manfaatnya dan hadis pembagian. Yuk kita senantiasa baca doa. Nanti insya Allah yang saya baca tadi saya kirim kepada Pak Majid insya Allah. Ya, tapi doa yang Allah baca tadi ya. Kalau yang doa yang apa namanya doa minta kaya tadi saat beribadah itu kalau kita khusus kasih. Oh, sebutnya itu. Mau minta doa saat beribadah? Mau? Serius? Kalau mau nanti gini aja, search di Google ya, yang ada harapannya ya. Doa Sa'ad bin Ubadah dari kita sholat mungkin ada, tapi kadang ada balasnya. Kalau saya punya yang ada balasnya, karena langsung lihat sih. Gitu ya. Doa Sa'ad bin Ubadah, cuman nggak lengkap biasanya kalau dia lengkap. Kan doa yang ada biasanya yang ada balasnya cuma dikit. Cuman Allahumma hablabat inilah syuhuri al-qalil wala aslu alaih. Ya sama saya itu biasanya. Tidak apa-apa. Itu ya. Nampaknya sama-sama. Lagi saya maaf apabila ada kata-kata saya kurang pantas dan kurang berkenan, dan apabila kalau orang saya tidak teratur karena mau lagi capek-capeknya kita lagi mempersiapkan Pak informasi mohon doanya, mempersiapkan namanya lomba baca kitab tingkat Asia Tenggara. Ya. Dan kebetulan saya tim akademiknya dari tadi pagi jam 3 udah diskusi terus tentang teknisnya. Kita undang 10 negara Asia baca kitabnya, kitab tafsir At-Tabari, kitab fikihnya Bidayatul Mujtahid. Itu yang ASEAN-nya. Untuk Indonesia-nya bersamaan itu ada juga lomba baca kitab tingkat nasional. Insya Allah akan diikuti seluruh provinsi. Jadi lebih tepatnya di Sulawesi nanti insya Allah. Doakan biar lancar semuanya. Ini adalah momen penting bagaimana kita mempertahankan kitab-kitab karya para ulama. Dan nanti debatnya keren. Saya kasih linknya ketika anak santri berdebat bahasa Arab tapi baca kitab dan keren. Coba untuk aja MKK Usaha Bangkok kita betul 2023 di Lamongan. Kebetulan saya sekjen Dewan Hakimnya waktu itu. Ketuanya Profesor Dr. Kiai Said Gunawan. Nah ini besok ke Sulawesi sehingga mulai sekjen lagi yang lain ganti. Jadi saya bantu Dewan Hakim insya Allah. Atau jadi Dewan Hakim aja insya Allah. Ya, aturannya semuanya yang bersama kita tutup di sini yang baca Subhanallahumma Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.